Kabar-kabarnya dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah, katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya, kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Jadi istrinya Dr. Richard Lee setuju ya kalau Dr. Richard jadi mualaf. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Istrinya Dr. Richard Lee setuju Dr. Richard Lee ini mualaf, tapi istrinya tidak mau ikut jadi mualaf. Begitu pengakuan istrinya tadi. Boleh nggak? Enggak. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini dia dihujat nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Iya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cuplikan video yang kita lihat tadi, bahwa memang istrinya Dr. Richard Lee setuju bahwa Dr. Richard Lee itu jadi seorang mualaf, tapi istrinya Dr. Richard Lee tidak mau ikut untuk menjadi mualaf. Tapi kalau istri mendukung, akan ikut juga kah? Aku pernah tanya dengan istriku, sepertinya tidak. Oh gitu. Jadi dokter pernah tanya, kalau aku masuk Islam, kamu gitu dokter nanya begitu? Aku pernah tanya. Jawabannya? Tidak. Oh. Ya kita doakan aja lah ya, semoga istrinya Dr. Richard Lee pelan-pelan bisa menjadi mualaf juga, menyusul Dr. Richard Lee beserta anak-anaknya atau bahkan juga keluarga besar lainnya. Di sosial media banyak banget yang nggak percaya dengan kemualafannya Dr. Richard Lee, karena Dr. Richard Lee ini banyak sekali melakukan kontroversi, diduga menipu, diduga inilah itulah, sehingga beberapa netizen menganggap bahwa Dr. Richard Lee mualaf itu cari aman, biar produk-produk yang dia jual tetap laris. Netizen di sosial media juga menganggap janggal ini ya kemualafannya Dr. Richard Lee, karena nggak ada dokumentasi saat prosesi syahadat, walaupun sebenarnya memang bukan syarat sah ya, tanpa didokumentasikan, tanpa divideokan, disebarkan ke publik pun juga dianggap sah syahadat seseorang. Akan tetapi untuk seseorang seperti Dr. Richard Lee ini penting sekali ada dokumentasinya agar menghindari fitnah di mana-mana. Ya seperti contohnya yang sekarang kan, akhirnya banyak orang yang menjadi fitnah, ini beneran mualaf apa enggak. Tapi udah sejauh ini ya berita mualafnya Dr. Richard Lee, nggak ada hal-hal yang
terbongkar dari kekhawatiran netizen. Artinya bisa jadi kekhawatiran netizen ini hanya sebatas kekhawatiran saja yang berujung menjadi fitnah. Memang kita tuh nggak tahu isi hati seseorang ya. Kita hanya bisa menilai seseorang itu dari apa yang tampak dari dirinya saja. Dan kalau kita lihat Dr. Richard Lee ini memang banyak sekali jejak digital yang memperlihatkan tanda-tanda bahwa Dr. Richard Lee ini akan mu'alaf. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku loh. Oke. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Oke. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka pasti ada reaksi, pasti mereka ya. Dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan kita ini kan soal hati, ini soal private kita ya. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini. Kan saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya, tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat, dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. boleh, Insya Allah. Jadi kalau berdasarkan jejak digital, memang Dr. Richard Lee ini udah kelihatan ya berupaya untuk belajar tentang agama Islam, teman-teman. Ketahuilah teman-teman, seseorang yang benar-benar mempelajari agama Islam dari sumber yang tepat, dia pasti akan terpukau dengan indahnya agama Islam. Jadi kalau ada seseorang yang kafir, lalu dia mencari tahu tentang ajaran Islam dengan sumber yang tepat, kemungkinan besar dia akan mu'alaf. Makanya Islam itu di framing buruk oleh musuh-musuh Islam. Islam itu di framing agama teroris, agama yang keras. Framing-framing seperti itu tujuannya adalah menutup hidayah orang-orang yang mau mu'alaf. Karena kalau orang non-muslim tahu tentang ajaran Islam yang sesungguhnya, maka akan banyak sekali non-muslim yang mu'alaf. Makanya Islam itu terus-terusan di framing buruk. Contohnya aja di STT Nias ya, walaupun itu oknum STT Nias, tapi dari situ aja sudah kelihatan bahwa memang ya agama Islam ini berusaha di framing buruk. Bayangin, di sebuah kampus mengajarkan seperti itu ya, seperti yang ada di STT Nias itu. Nah, kembali lagi ke Dr. Richard Lee. Mungkin awalnya Dr. Richard Lee itu hanya sekedar mengundang tokoh-tokoh agama untuk podcast di channel YouTube-nya, karena banyak sekali pemuka agama Islam yang diundang di podcastnya Dr. Richard Lee. Mungkin dari situlah dia belajar Islam, ketemu dengan orang yang tepat, akhirnya tertarik dengan agama Islam. Ya, semoga Dr. Richard Lee istiqomah ya memeluk agama Islam. Masalah anggapan bahwa Dr. Richard Lee ini pura-pura masuk Islam biar bisa lari dari kontroversinya, ya itu kita serahkan saja kepada Allah. Waspada itu boleh ya, tapi jangan fitnah. Mewaspadai seseorang, mewaspadai sesuatu itu boleh, tapi memfitnah itu yang tidak boleh. Bedanya waspada dengan fitnah, kalau waspada itu ya kita cukup berhati-hati saja, tapi kalau memfitnah itu menjustis. Oh, ini pura-pura mualaf, oh ini biar dagangannya laris. Nah, itu namanya fitnah, menjustis tanpa bukti. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.